Malam itu, suasana desa begitu sunyi. Hanya terdengar suara angin menerpa dedaunan dan lolongan anjing dari kejauhan. Seorang pemuda bernama Andra baru saja kembali dari perantauannya di kota. Sudah lama ia tidak pulang, mungkin hampir 5 tahun. Desa ini tampak sama seperti dulu, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana desa begitu berat, seperti ada bayangan yang selalu mengawasi. Di warung kopi, Andra bertemu dengan sahabat lamanya, Bima. Sambil menyeruput kopi panas, Bima berkata lirih, "Kau tahu, Ra, kuburan tua di ujung desa masih sering diganggu. Malam-malam terdengar suara tangisan. Orang bilang itu arwah yang belum tenang." Andra hanya tertawa kecil. "Ah, kau masih percaya tahayul saja. Itu pasti cuman orang iseng. Atau hewan malam." Bima tersenyum miring, lalu menatap Andra dengan tatapan menantang. "Kalau kau benar-benar berani, ikut aku malam ini ke sana. Kita lihat sendiri ada apa di kuburan tua itu." Tanpa banyak pikir, Andra mengangguk. Malam semakin larut. Angin berhembus kencang. Dengan hanya berbekal senter dan keberanian yang dipaksakan, Andra dan Bima melangkah ke arah kuburan tua. Jalan setapak itu gelap, dipenuhi rumput liar, dan sesekali terdengar suara burung hantu. Sesampainya di gerbang makam, suasana mendadak berubah. Dingin menusuk, padahal tidak ada angin. Pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar area itu bergoyang pelan, seperti melambai menyambut kedatangan mereka. Bima mencoba bersuara lantang, "Nah, kita sudah sampai. Mana hantu yang katanya suka nangis itu?" Tak ada jawaban, hanya kesunyian yang semakin pekat. Andra menyalakan senter, menyusuri nesan-nesan yang berlumut. Setiap langkahnya terdengar jelas, krek, krek, menekan tanah basah. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari arah tengah kuburan. Tangisan. Tangisan pelan, seperti seorang wanita berduka. "Huhu, huhu." Andra menelan ludah. Ia melangkah mendekat. Sementara Bima mulai pucat. "Ra, jangan main-main. Itu bukan suara manusia." Andra mengangkat senter lebih tinggi, dan di antara nisan yang retak, terlihat sesosok bayangan hitam berdiri. Tubuhnya tinggi, wajahnya tak terlihat jelas. Bayangan itu perlahan menoleh, lalu berbisik dengan suara serak yang menusuk telinga. "Kau datang tepat waktu." Lampu senter Andra langsung padam, gelap gulita. Dan malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Andra terdiam. Suaranya masih terngiang jelas di telinganya. Bisikan dari sosok hitam itu, "Kau datang tepat waktu." Namun, seketika setelah senter padam, bayangan itu lenyap. Bima panik, langsung menarik Andra keluar dari area kuburan. Mereka berlari terburit-birit hingga sampai di jalan desa. Dengan napas terengah, Bima menatap Andra ketakutan. "Aku tak lihat apa-apa, Ra. Hanya kau yang mendengarnya." Apa yang sebenarnya terjadi? Andra terdiam. Ia sendiri tak mengerti. Bayangan itu jelas sekali menatapnya. Keesokan malamnya, Andra gelisah. Rasa penasarannya semakin kuat. Ia memutuskan kembali ke kuburan sendiri. Suasana makam semakin mencekam. Udara dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dibanding malam sebelumnya. Saat melangkah ke tengah kuburan, tiba-tiba tanah di depannya retak pelan, dan suara berat menggema di antara nisan-nisan tua. "Akhirnya kau kembali." Bayangan hitam itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Tubuhnya seperti diselimuti kabut pekat. Matanya merah menyala, dan suaranya membuat bulu kuduk meremang. Andra memberanikan diri bersuara. "Siapa kau? Kenapa memanggilku?"
Sosok itu bergerak pelan, mendekat. Aku adalah dukun desa ini. Dulu, warga datang padaku, memohon kemakmuran. Aku berikan, tapi ada syarat. Suara itu semakin berat, bergaung. Setiap 20 tahun sekali, harus ada tumbal jiwa. Itulah perjanjian yang mereka buat denganku. Di tanah ini, di kuburan ini. Andra terdiam, wajahnya pucat. Perjanjian, tumbal, tapi kenapa kau bilang waktunya sudah tiba? Arwah itu menatap tajam, karena 20 tahun telah berlalu. Dan kini giliranmu menepati janji itu. Andra mundur beberapa langkah, ketakutan. Aku tak tahu apa-apa tentang perjanjian itu. Arwah itu tertawa pelan. Suaranya bergema di seluruh area makam. Kau tak bisa lari, darahmu sudah ditakdirkan. Kau adalah penerus perjanjian. Angin berhembus kencang, dedaunan berputar mengitari Andra. Tiba-tiba, suara tangisan wanita kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, seolah banyak arwah ikut menangis bersamanya. Andra menutup telinga, tubuhnya gemetar. Namun sebelum ia bisa berlari, bayangan itu berbisik di belakang telinganya. Ingat, Andra, jangan sekali-kali ingkari perjanjian ini, atau seluruh desa akan menanggung akibatnya. Dan seketika, semuanya sunyi. Kuburan itu kembali seperti biasa. Andra jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir. Malam itu, ia baru sadar bahwa dirinya kini terikat dalam sebuah perjanjian kelam. Sejak malam di kuburan itu, Andra tidak bisa tidur tenang. Wajah bayangan hitam dengan mata merah menyala itu terus menghantui pikirannya. Bisikan kau penerus perjanjian terenjanjang setiap kali ia memejamkan mata. Di pagi harinya, Andra mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi beberapa orang tua di desa, menanyakan apakah benar ada cerita tentang perjanjian tumbal. Namun hampir semua orang menolak bicara. Mereka hanya diam, wajahnya pucat, dan buru-buru menutup pintu rumah. Sampai akhirnya Andra bertemu Pak Surya, sesepuh desa. Dengan suara lirih, Pak Surya berkata, "Kau seharusnya tidak usah mencampuri urusan itu, Nak. Perjanjian itu memang nyata, dan setiap 20 tahun selalu ada yang hilang. Kami tak pernah berani melawan, karena bila tidak, bencana besar akan menimpa desa ini." Andra menelan ludah. Jadi, korban-korban yang hilang itu tumbal. Pak Surya menunduk, tidak menjawab, hanya matanya yang berkaca-kaca. Malamnya, rasa penasaran Andra makin menjadi-jadi. Ia pulang ke rumah peninggalan kakeknya, mencoba mencari petunjuk. Di gudang yang berdebu, ia menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada kain hitam dan sebuah buku lusuh berisi tulisan tangan. Buku itu tampak seperti catatan ritual. Di salah satu halamannya, tertulis jelas dengan tinta merah, "Darah keturunan akan menebus janji." Andra gemetar membaca kalimat itu. Semakin ia membuka halaman-halaman berikutnya, semakin jelas bahwa kakeknya sendiri pernah terlibat dalam perjanjian gelap dengan arwah dukun di kuburan tua. Tiba-tiba, lampu di kamarnya berkedip. Angin berhembus kencang lewat jendela yang terbuka. Andra menatap buku itu dengan keringat dingin mengucur deras. Dan dari lengwit-lengwit kamarnya menetes cairan merah pekat. Darah itu jatuh menimpa buku lusuh tersebut, tepat di atas tulisan merah yang berbunyi, "Jangan ingkari perjanjian." Andra terhuyung mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Suara tangisan kembali terdengar. Kali ini dari dalam rumahnya sendiri. Dan di ujung kamar, sesosok bayangan berdiri,
samar-samar menatapnya. Suara seraknya terdengar lagi, menusuk telinga. Waktumu hampir habis, Andra. Sejak malam darah menetes di kamarnya, gangguan di desa semakin menjadi-jadi. Hampir setiap malam, terdengar jeritan dari arah kuburan tua. Bayangan hitam sering terlihat melintas di jalan desa. Ternak milik warga mati mendadak, dengan luka seperti dicakar sesuatu yang besar. Warga mulai resah. Mereka berbisik-bisik, menyebut nama Andra. Itu karena dia kembali. Dia yang membawa arwah itu marah. Andra merasa terpojok. Ia tak lagi hanya dihantui, tapi juga mulai dijauhi warga desa. Suatu malam, ia dipanggil ke rumah Pak Surya, sesepuh desa. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu minyak, beberapa orang tua desa sudah menunggu. Wajah mereka tegang, mata penuh ketakutan. Pak Surya akhirnya bicara. Andra, arwah itu sudah menagih. Kau tahu, perjanjian ini tak bisa diingkari. Jika tumbal tidak diberikan, desa ini akan hancur. Andra menatap mereka dengan amarah bercampur ketakutan. Jadi, kalian rela terus mengorbankan nyawa orang hanya demi keselamatan desa? Seorang lelaki tua lain menjawab lirih. Itu harga yang sudah disepakati sejak puluhan tahun lalu. Dan kali ini darah dari keluargamu yang dituntut. Andra terdiam. Wajahnya pucat. Keluargaku? Pak Surya menunduk. Ya, arwah itu hanya menerima tumbal dari garis keturunanmu. Itulah sebabnya kau dipanggil kembali ke desa. Kau atau adikmu. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Di rumahnya, Andra mendengar suara langkah berat berkeliling. Dinding bergetar, jendela terbuka sendiri. Adik perempuannya, Nisa, menangis ketakutan. Dan saat Andra mencoba menenangkannya, tiba-tiba udara kamar menjadi sangat dingin. Nisa terdiam kaku. Matanya melotot ke arah pojok ruangan. Andra menoleh. Di sana, sosok hitam itu berdiri. Tubuhnya lebih jelas daripada sebelumnya. Tinggi, kurus, dengan wajah penuh luka menganga. Arwah itu menunjuk lurus ke arah Nisa. Dan dengan suara serak yang bergema, ia berkata, Anak itu cukup untuk menepati perjanjian. Nisa langsung pingsan. Andra panik. Tubuhnya gemetar. Ia berteriak lantang. Tidak, jangan sentuh adikku. Arwah itu mendekat. Langkahnya membuat lantai berderit keras. Jika kau menolak, seluruh desa akan jadi korban. Andra tak sanggup menjawab. Hanya keringat dingin yang mengucur deras. Dan tubuhnya gemetar melihat bayangan itu semakin dekat dengan adiknya. Malam itu, langit desa menghitam. Petir menyambar tanpa henti. Angin menderu kencang, seakan mengiringi datangnya sesuatu yang buruk. Andra berjalan tergesa, menyeret langkah dengan wajah pucat. Di tangannya, ia menggenggam erat buku ritual peninggalan kakeknya. Di sampingnya, Nisa berjalan dengan tubuh gemetar. Air mata terus mengalir. Mereka menuju kuburan tua, tempat di mana perjanjian kelam itu dibuat. Sesampainya di sana, suasana sudah jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Nisan-nisan bergetar. Tanah retak dan suara jeritan memenuhi udara. Kabut hitam menyelimuti seluruh area. Dari tengah kuburan, bayangan hitam itu muncul, kini dengan wujud yang mengerikan. Tubuhnya penuh luka terbuka. Darah menetes dari matanya dan mulutnya menyeringai lebar. Kau datang bersama tumbalmu. Bagus Andra. Tepati janjimu, atau seluruh desa akan binasa. Nisa berteriak histeris, memeluk Andra. Andra menatap sosok itu dengan mata penuh amarah. Tidak, aku tidak akan menyerahkan adikku. Jika harus ada tumbal,
Ambil aku. Bayangan itu tertawa, suara tawanya bergema, membuat pohon-pohon di sekitar berderak keras. Kau terlalu lemah untuk melawan perjanjian, Andra. Andra membuka buku ritual, mulai membaca mantra penangkal yang ditulis dengan tinta merah. Saat kata-kata itu dilafalkan, tanah bergetar semakin kuat. Sosok-sosok samar muncul di antara nisan arwah korban sebelumnya, menjerit kesakitan. Bayangan hitam meraung keras. Berani sekali kau mengingkari janji. Darahmu harus dibayar sekarang juga. Tanah tiba-tiba terbuka, menyeret kaki Andra. Ia berteriak, berusaha menarik diri sambil tetap membaca mantra. Nisa menangis, mencoba menolong, tapi angin kencang mendorongnya jatuh. Arwah itu semakin dekat, wajahnya tinggal beberapa inci dari Andra. Suara seraknya terdengar jelas. Pilihannya hanya dua, kau atau adikmu. Saat mantra hampir selesai, tanah berhenti bergetar. Arwah itu tiba-tiba tertawa lebih keras. Kau tidak mengerti, Andra. Bukan adikmu yang kutagih, tapi kau, sejak awal, kaulah tumbalnya. Tanah terbuka tepat di bawah Andra. Ia menjerit, tubuhnya terseret masuk ke dalam kegelapan. Sementara Nisa hanya bisa menangis histeris. Dalam sekejap, lubang itu menutup kembali. Kuburan kembali sunyi. Hanya menyisakan buku lusuh yang tergeletak di atas tanah basah. Dan suara arwah berbisik di kejauhan. Perjanjian telah ditepati.